Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Rifkoh, mahasiswi Stay Sebi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 4180435 yang insya Allah akan mencoba untuk sharing mengenai pembiayaan KPR Syariah dengan akad murabahah. Langsung saja kita mulai dengan praktik lapangan produk bisnisnya. Produk KPR merupakan produk yang dikeluarkan oleh kalangan perbankan dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan perumahan mereka. Keikutsertaan kalangan perbankan dalam membantu pengadaan perumahan bagi masyarakat sangat penting karena merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu pengadaan bagi masyarakat. Pentingnya masalah perumahan tersebut membuat pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 yang menegaskan dalam bab 1 pasal 1 bahwa rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Dalam dunia perbankan, produk ini biasa dinamakan dengan kredit pemilikan rumah atau biasa dikenal dengan nama KPR. Produk KPR yang biasa dijalankan oleh perbankan konvensional tersebut dapat dipastikan tidak akan lepas dari bunga yang merupakan ciri utama dari bank konvensional. Berbeda dengan perbankan syariah yang menggunakan konsep berbasis bagi hasil dan perdagangan. Adapun secara umum, akad dalam pembiayaan KPR syariah antara lain ada akad jual beli, yaitu dengan sistem murabahah yang berbasis margin, lalu ada akad yang berdasarkan kesepakatan kepemilikan porsi atau akad musyarakah mutanakisoh yang memiliki ciri khas partisipasi kepemilikan. Selain itu, ada pula beberapa perbankan syariah yang menggunakan akad sewa beli atau akad ijarah muntahya bitamlik pada produk KPR yang ditawarkan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas pembiayaan KPR syariah dengan akad murabahah berdasarkan fatwa, ketentuan hukum, dan praktik perbankannya. Murabahah berasal dari kata ribhun yang berarti untung atau keuntungan. Dengan demikian, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam istilah teknis perbankan syariah, murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank atau harga beli bank ditambah margin keuntungan pada waktu yang ditetapkan. Kemudian parameter untuk mengukur pembiayaan KPR syariah dengan akad murabahah sesuai dengan syariat terdapat pada Fatwa DSN MUI nomor 4/DSN MUI 4 tahun 2000 tentang murabahah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam, kemudian bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, lalu bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kemudian bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Lalu, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Lalu, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian yang kedua, ketentuan murabahah kepada nasabah. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima sesuai dengan janji yang telah disepakatinya. Karena secara hukum, janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Kemudian yang ketiga, jaminan dalam murabahah. Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya, dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Yang keempat, utang dalam murabahah. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Kemudian yang kelima, penundaan pembayaran dalam murabahah. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang terakhir, bangkrut dalam murabahah. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya yaitu usul fikih dari akad murabahah. Yang pertama ada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Kemudian ada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu hadis Nabi SAW diantaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Lalu kaidah fikihnya, al-aslu fil muamalatil ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha, yang berarti pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian, konsep akad atau skema transaksi akad murabahah. Yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual. Yang kedua, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Ketiga, atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad. Keempat, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Kelima, nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses akad murabahah dimulai dari negosiasi dan persyaratan, dilanjutkan dengan akad jual beli antara bank dan nasabah, lalu bank syariah membeli barang dari supplier mengirimkan barang kepada bank syariah dan nasabah menerima barang tersebut beserta dokumen dan melakukan pembayaran dengan cara angsuran. Fatwa DSN MUI nomor 111/DSN MUI/9/2017 tentang akad jual beli murabahah. Dalam ketentuan ke-8 yaitu ketentuan terkait produk dan kegiatan murabahah yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan at-tamwil bi al-murabahah, yaitu murabahah yang pembayaran harganya tidak tunai atau al-murabahah li al-amir bi al-syira,
yaitu akad jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan. Dari pihak calon pembeli maupun al-murabahah al-ardiyah, yaitu akad jual beli murabahah yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli, berlaku ketentuan dhabit dan batasan atau hudud murabahah sebagaimana Fatwa DSN MUI nomor 4/DSM-MUI/4 tahun 2000 tentang murabahah. Lalu Fatwa Standar Syariah AAOIV tentang murabahah halaman 224 bahwa dalil kebolehan akad murabahah adalah sama dengan dalil yang digunakan untuk kebolehan akad jual beli. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menghalalkan jual beli, dan sebagian ulama mendasarkan juga pada firman Allah yang berbunyi, tidak dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah. Ini karena keuntungan memiliki makna yang sama dengan karunia. Kemudian berikut ini implementasi akad murabahah pada produk KPR BRI Syariah Kancah Malangkawi. Mekanisme transaksinya melalui beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama, nasabah yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan rumah datang ke bank. Kedua, nasabah mengisi form aplikasi permohonan yang disediakan oleh bank guna mengetahui data-data dan informasi pendukung seputar nasabah. Yang ketiga, pihak bank mengumpulkan data utama calon nasabah. Keempat, selanjutnya AO menganalisa kemampuan nasabah membayar pembiayaan rumah tersebut. Yang kelima, pihak bank atau AO melakukan BI checking yang berfungsi untuk pemeriksaan riwayat kredit nasabah dengan mengacu pada data BI. Keenam, selanjutnya adalah penilaian jaminan untuk melihat layak atau tidaknya nasabah tersebut untuk dibiayai. Apabila jaminan tersebut sudah disetujui dan diterima oleh pihak bank, maka kemudian tidak langsung begitu saja memberikan nominal pembiayaan, melainkan hanya memberikan 80% ketentuan dari pusat dari nilai jaminan tersebut. Ketujuh, seluruh data diinput pada sistem BRI Syariah. Yang kedelapan, dilakukan proses interview dengan nasabah, cross-check data dan pendapatan. Yang kesembilan, pengajuan kepada komite pembiayaan apakah disetujui atau tidak. Kesepuluh, penerbitan SP3 atau surat persetujuan prinsip pembiayaan. Yang kesebelas, realisasi akad pembiayaan. Kedua-belas, proses pencairan dana dan proses pembayaran ke pihak penjual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.